adalah bentuk-bentuk putusan dalam hukum acara pidana. Hakim pada saat menjalankan tugasnya di dalam pengadilan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta kode etik perilaku yang tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Setiap putusan yang diambil oleh hakim adalah satu dari 3 bentuk-bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana. Kesan bebas diberikan jika pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah. Kemudian yang kedua yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak terdapat di pidana, maka terdakwa dilepas putuskan oleh tuntutan hukum. Baik, yang berikutnya atau yang ketiga, putusan pemenanaan. Jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan berhak melakukan putusan pidana. Hal-hal yang memberatkan pidana dan meringankan pidana. Hal-hal yang memberatkan pidana yaitu memangku jabatan pasal 50 KUHP, detail 6 buku 1 KUHP, dan menggabungkan pasal 65 dan 66 KUHP dalam California Staging Rule atau konsep baru KUHP. Hal-hal yang memberatkan pidana adalah kejahatan itu menggunakan kekerasan yang bersifat cacat dan dilakukan secara keji. Kedua, terdakwa menggunakan senjata dan si korban luka-luka. Tiga, terdakwa membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dan dia merupakan pimpinannya. 4, korban berjumlah lebih dari 1. Kelima, terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang undang-undang. 6, terdakwa dalam melakukan kejahatan menggunakan atau melibatkan anak-anak yang belum dewasa. 7, kejahatan itu menyangkut barang selundupan yang besar nilainya dan atau menyebabkan kerugian besar terhadap barang milik korban kejahatan itu. 8, terdakwa telah dinyatakan bersalah dengan melakukan kejahatan-kejahatan lain di mana terhadap masing-masing kejahatan dapat dikenakan hukuman secara berturut-turut, yakni hanya dikenakan satu hukuman. 9, pelaksanaan kejahatan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu. 10, terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan. 11, salah satu atau beberapa keadaan berikut ada pada terdakwa. Terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat untuk jangka waktu yang tertentu yang menentukan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat. Dihubungi dengan penindakan-penindakan terhadapnya yang terdahulu menunjukkan peningkatan tindak kejahatan. Terdakwa telah menjalani untuk kejahatan yang lain dan atau pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan. Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat dan tingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah kurang memuaskan. Oke, baik, yang berikutnya saja hal-hal yang meringankan pidana. Dalam KUHP yang meringankan pidana dalam percobaan yaitu pasal 53 ayat 2 dan ayat 3, membantu pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, dan belum dewasa pada pasal 57. Hal-hal yang dapat meringankan pidana yaitu yang pertama, terdakwa terbukti hanya merupakan peserta yang pasif dan hanya melakukan peran kecil dan pelaksanaan kejahatan. Yang kedua, kejahatan itu dilakukan hanya dalam keadaan yang luar biasa dan jarang-jarang terjadi. Yang ketiga, korban adalah yang sebenarnya memancing terjadinya kejahatan. Yang keempat, terdakwa terbukti dalam melakukan kejahatan berada di bawah paksaan pelaku-pelaku lain. Yang kelima, terdakwa berusaha menghindari terjadinya kerugian terhadap korban atau kerusakan terhadap hak milik. Yang berikutnya, motif dari kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau dirinya sendiri. Yang berikutnya, terdakwa terbukti dibujuk oleh orang lain untuk melakukan kejahatan. Pelaksanaan putusan, tata cara pelaksanaan putusan oleh hakim pidana yang pertama, pelaksanaan putusan dilakukan oleh jaksa pada pasal 270. Yang kedua, pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilakukan secara umum, terdapat dalam pasal 271. Upaya hukum. Perlu diketahui secara sistematis upaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
Upaya hukum biasa terdiri atas upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Upaya hukum banding menurut JCT Simorakin, upaya hukum banding adalah suatu alat hukum reksididal terhadap hak tuntutan dan hak terdakwa untuk memohon supaya putusan pengadilan negeri dapat diperiksa kembali oleh putusan pengadilan tinggi. Selanjutnya yang kedua adalah kasasi. Kasasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu cassation, yang artinya adalah memecah atau pembatalan. Menurut Wirjono Pardjodikoro, kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu upaya Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas pengadilan di bawahnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum untuk memeriksa kembali perkara pidananya di Mahkamah Agung. Oke, selanjutnya adalah upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah upaya hukum kasasi, jadi kepentingan hukum yang telah diatur dalam pasal 259 KUHP. Menurut Rusdi Muhammad, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk upaya hukum yang tidak dapat diajukan kepada semua putusan pengadilan yang telah mendapatkan putusan hukum tetap, kecuali atas putusan Mahkamah Agung. Baik, yang terakhir, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kewenangan hukum tetap atau court-hearing. Dalam pasal 263 KUHP, ayat 1 KUHP menyatakan bahwa putusan pengadilan memiliki kewenangan hukum tetap kecuali putusan yang membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau putusan yang melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Terpidana atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.